Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini dan kami menjadi sahabat doa bagi saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, sebelum kita akan menaikkan segala topik doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman tersebut adalah dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Puji Tuhan, saudara. Di dalam konteks ini, Yesus mengajarkan satu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan kepada mereka bahwa mereka seharusnya tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Allah. Hari ini, saudara, kita akan datang lagi kepada Tuhan untuk berdoa. Dan mungkin ada doa-doa saudara, ada topik doa saudara yang sudah sekian lama saudara naikkan di hadapan Tuhan, yang sudah sekian lama sudah saudara doakan, namun saudara belum mendapatkan jawaban doa. Di dalam konteks firman Tuhan ini, firman Allah menegaskan bahwa murid-muridnya, termasuk saya dan saudara, kita tidak boleh jemu-jemu berdoa. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus datang kepada Tuhan, berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan sampai kita melihat Allah menyatakan mujizatnya, Allah menjawab doa-doa kita. Ketika Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh jemu-jemu berdoa, saudara, dia memberi satu perumpamaan kepada mereka bahwa ada seorang hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak menghormati seorang pun di satu kota. Dan kemudian ada seorang janda juga yang sedang bermasalah di kota itu. Dan kemudian dia datang terus kepada hakim ini. Karena dia di posisi yang benar, dia datang terus kepada hakim ini supaya dia dibela dalam masalah dan persoalannya karena dia benar di sana. Tetapi hakim ini pada awalnya menolak dan menolak. Tetapi sampai akhirnya karena janda ini terus datang kepada dia supaya perkaranya dibela, maka akhirnya hakim ini berkata dalam hatinya bahwa walaupun dia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu terus dan terus datang kepada dia dan menyusahkan dia dan jangan-jangan bahkan nanti menyerang dia, akhirnya dia membenarkan dan membela perkara janda ini yang memang ada di posisi yang benar. Lalu kemudian Yesus menegaskan kepada muridnya, camkan itu. Camkan apa yang dikatakan hakim tersebut. Dan Yesus berkata bahwa apalagi Tuhan
Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang yang siang malam berseru kepada Dia? Itu ada di ayat yang ke-7, saudara. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jadi artinya, saudara, bahwa Tuhan juga pasti akan membela umat-umatnya, membela anak-anaknya, membela saya dan saudara. Dan ada ditegaskan di sini, saudara, kalimat bahwa yang siang malam berseru kepada Dia. Artinya apa? Tidak henti-hentinya, tidak menyerah, tetapi terus berseru, terus berdoa. Mungkin ada saudara yang sudah sekian lama berdoa, tapi sampai saat ini doa saudara belum dijawab. Teruslah berdoa. Dan saya pun hari ini akan terus mendukung saudara dalam doa. Apapun masalah, apapun persoalan saudara, apapun penyakit saudara, sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan, teruslah berdoa saudara. Teruslah berdoa, karena Tuhan pasti akan menjawab saudara. Dan saya akan terus juga mendukung dan menopang saudara dalam doa, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membela. Jangan berhenti, jangan menyerah saudara. Teruslah berdoa. Dan dikatakan juga saudara di ayat 7 itu, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Yesus mau menegaskan bahwa Tuhan Allah kita tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Artinya apa, saudara? Sekalipun saat ini doa kita belum dijawab, Allah sudah menetapkan satu waktu yang tepat, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kapan paling tepat kita mendapatkan jawaban dari doa-doa kita. Artinya Dia pasti akan menjawab kita, dan Dia pasti akan menjawab kita tepat pada waktunya. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Kalau saat ini doa saudara belum dijawab, teruslah berdoa saudara, karena akan tiba waktunya, tepat pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan kemahatauannya. Dia akan menjawab doa kita saudara. Lalu kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Artinya selain kita harus tetap tekun berdoa saudara, dan tidak pernah menyerah, hal berikutnya juga yang sangat penting yang ditegaskan di sini adalah, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Hal terakhir yang Dia tegaskan sehubungan dengan doa tadi adalah bahwa adakah iman? Apakah kita telah menaikkan doa-doa kita dengan iman, keyakinan bahwa Tuhan peduli dan Tuhan pasti akan menjawab kita? Saat ini saudara, kita akan berdoa lagi bersama. Tapi apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab saudara? Apakah saudara masih yakin bahwa Tuhan sanggup menjawab doa saudara? Tuhan berkuasa menjawab doa saudara. Apakah saudara sakit? Apakah masalah saudara besar? Sesulit apapun masalah dan persoalan saudara, separah apapun penyakit saudara, apakah saudara masih yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa dan permohonan saudara? Saudara, hari ini kita akan bersama-sama lagi berdoa. Saudara tidak sendiri. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Kami akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan bersama-sama bersepakat menaikkan doa-doa saudara, menaikkan segala pergumulan saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ketahuilah bahwa Allah pasti akan menjawab saudara ketika saudara terus-menerus berdoa kepada Dia. Tidak menyerah, tidak bosan-bosannya untuk terus berseru sekalipun saudara belum melihat jawaban doa saudara. Dan yang kedua, saudara tetap percaya, apapun kondisinya saudara tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa saudara. Maka dengan demikian saudara akan melihat Tuhan campur tangan dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, percayalah Allah mendengar dan sanggup menjawab saudara. Teruslah berdoa dan percaya Tuhan sanggup menjawab saudara. Biar firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara saat saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara.
Tiba waktunya saat ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan segala pergumulan, segala permohonan saudara. Mari kita bersepakat di hadapan Tuhan. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, iman saudara dibangkitkan saat ini. Percayalah saudara, bahwa apapun pergumulan saudara, apapun beban saudara, apapun penyakit saudara, apapun kebutuhan dan kerinduan saudara saat ini, Allah peduli dan Allah sanggup mewujudkan segala kerinduan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan iman, datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan sikap yang benar, dan datang kepada Dia dengan penuh ketekunan. Terus berseru, terus memohon di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan dan memperhatikan anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa dan berseru. Namun sebelumnya saudara, sebelum kita akan memohon di hadapan Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk sebentar kita menaikkan kata-kata syukur, menaikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan. Karena sebenarnya Dia lebih tahu apa yang kita rindu, Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya saat ini kita mau cari perkenanan Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur kepada Dia. Mari saudara, mulai bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan kata-kata syukur dan kata-kata penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Allah kami. Saat ini kami sungguh bersyukur kami bisa merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bisa menaikkan permohonan kami di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah, tempat kami mengadu, tempat kami berserah, tempat kami berseru atas segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami berseru kepadamu, kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan. Sebelum kami bermohon di hadapan-Mu, kami mau naikkan penyembahan kami, pengagungan kami bagimu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapakku, terpuji-pujilah namamu ya Allahku. Dalam nama Yesus kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Bapa. Haleluya. Saudaraku, saat ini saya mau menopang saudara di dalam doa. Saya mau kita bersepakat bersama menaikkan doa-doa dan pergumulan saudara. Sebelum kita akan menaikkan topik-topik doa di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini saudara datang kepada Tuhan. Mungkin ada kerinduan saudara yang saya tidak tahu. Mungkin ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Mungkin ada beban berat kehidupan saudara yang saya tidak tahu saat ini. Itu sebabnya saya rindu saudara. Saudara naikkan segala permohonan itu di hadapan Tuhan. Segala persoalan itu, segala beban itu di hadapan Tuhan. Dan saya akan mendukung saudara di dalam doa. Percayalah saudara bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan sanggup. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Naikkan segala kerinduan saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini yang merindukan sesuatu Engkau wujudkan dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan, ya kami yang berkuasa, ya Allah kami yang berkuasa, ya Bapa kami yang penuh kasih, Engkau kiranya yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan mendengarkan seruan-seruan-Mu. Tuhan mendengarkan jeritan hati-Mu.
Tuhan mendengarkan segala kerinduanmu dan Dia Allah yang mengabulkan segala kerinduanmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau engkau saat ini sedang berbeban berat, Tuhan mendengarkan dan Dia mengangkat segala beban beratmu. Bapa di sorga, angkat segala beban anak-anakmu, angkat segala persoalan dan masalah kehidupan anak-anakmu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anakmu. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi anak-anakmu. Di dalam nama Yesus Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jamah anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara untuk saudara tetap ada dalam keadaan sehat. Saya rindu berdoa buat kesehatan saudara, supaya apapun yang terjadi, sekalipun di masa pandemi seperti ini, kesehatan tetap menjadi bagian saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, biarlah Engkau menjamin kesehatan bagi anak-anakmu ya Tuhan. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anakmu, berikan kesehatan selalu bagi anak-anakmu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menjamin kesehatan anak-anakmu. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan bagi anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan segala macam penyakit saudara. Itu sebabnya saat ini datang kepada Tuhan dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang melakukan mujizat. Saya mau menopang saudara di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan mulai berseru kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini anak-anakmu yang sakit ya Tuhan, mereka yang sedang terbebani oleh karena penyakit, mereka yang sedang menderita oleh karena penyakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan. Ulurkan kiranya tangan-Mu bagi mereka ya Tuhan, dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang terinfeksi virus ya Tuhan. Hamba berdoa, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan. Mereka yang menderita tumor, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan. Kalau ada yang menderita sakit ginjal, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan. Kalau ada yang menderita penyakit asam lambung, dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan. Apapun bentuk penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Engkaulah kiranya yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu mujizat dinyatakan, mereka disembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, saat ini saudara mulai ucapkan kata-kata iman bahwa engkau disembuhkan. Mujizat terjadi bagimu. Saat ini jika saudara mulai mengalami kuasa Tuhan, mulai mengalami mujizat Tuhan menjamah tubuh saudara, mengerjakan kesembuhan bagi saudara, mulai bersaksi saudara. Saksikan apa yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini saudara,
supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bagian anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, bahkan saat ini hamba mau berdoa ya Tuhan, jika ada keluarga-keluarga anak-anakmu yang sakit, orang tua mereka, suami, istri, anak-anak, atau saudara mereka, siapapun yang sedang menderita sakit, Tuhan kiranya mengulurkan tangan. Tuhan kiranya menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, menyatakan perkara besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka. Engkaulah kesembuhan bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga-keluarga saudara, untuk keluarga saudara menjadi keluarga yang harmonis. Saudara, jika keluarga kita menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, maka keluarga itu menjadi sorga bagi kita. Keluarga itu begitu indahnya. Itu sebabnya saat ini, untuk kita mengalami suasana sorga di tengah keluarga kita, mari kita meminta kepada Tuhan untuk mencurahkan kuasanya di tengah-tengah keluarga kita, untuk menyatakan kasih karunia-Nya di tengah keluarga kita. Mari berdoa bagi keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Turunkanlah kiranya, curahkanlah kiranya damai sejahtera-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu berlimpah dicurahkan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kerjakan keharmonisan, kerjakan ya Tuhan di tengah keluarga anak-anak-Mu, untuk mereka mengalami damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera dan ketentraman daripada Tuhan. Keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang menjadi saksi bagi banyak orang. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam keadaan ekonomi saudara, untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Mungkin dalam masa pandemi ini ada anak-anak-Mu yang begitu menderita, begitu kesusahan, kekurangan. Ekonomi mereka hancur di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu, bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu menjadi ekonomi yang diberkati oleh Tuhan, ekonomi yang berkelimpahan oleh karena berkat Tuhan mengalir. Berkati ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah-tengah keadaan ekonomi mereka. Kerjakan pemulihan ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini merindukan pekerjaan ya Tuhan. Mungkin mereka sedang ada dalam keadaan pengangguran di masa pandemi ini. Hamba berdoa, ya Tuhan, berikan anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan, biarlah curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mengalami kuasa Tuhan dan mereka mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang bekerja sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Berkati anak-anak-Mu dalam bisnis pekerjaan mereka juga, Tuhan, yang campur tangan di mana mereka bekerja, dalam perusahaan apa, dalam bisnis apa mereka bekerja mengabdi. Tuhan memberkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Merekalah yang menyediakan kebutuhan pangan bagi bangsa kami ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus. Apa yang mereka tanam biarlah berhasil dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati para pegawai, berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini oleh karena kasih karunia-Mu bagi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS juga ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dan memberkati para PNS ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para medis, di mana dalam masa pandemi ini mereka sedang berjuang ya Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, sedangkan mereka pun terancam oleh virus. Itu sebabnya saat ini kami mau menopang mereka, kami mau mendukung mereka dalam doa. Berkati para medis ya Tuhan, jagai lindungi mereka, berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi usaha, bagi bisnis, bagi pekerjaan anak-anak-Mu saat ini. Tuhan, Engkaulah kiranya yang memberkati, sehingga usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka bisa mengalami kasih karunia Tuhan, bisa mengalami berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita bersyafaat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa syafaat bersama bagi bangsa ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini Tuhan, video sahabat doa ini, setelah kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan Tuhan, tiba waktunya saat ini kami merendahkan diri. Kami mau berdoa bagi bangsa kami, bagi pemerintahan kami. Tuhanlah kiranya yang campur tangan. Dengarkan seruan kami ya Tuhan, dengarkan jeritan hati kami. Saat ini kami berdoa buat pemerintahan kami. Berkati mereka yang sedang bertanggung jawab, yang sedang duduk dalam kursi pemerintahan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, bahkan sampai ke jajaran yang paling rendah. Tuhan yang berkarya, Tuhan jamah mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan berkati mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Berkati para pemerintah kami ya Tuhan. Bahkan saat ini kami juga berdoa buat keadaan bangsa kami ini. Engkau kiranya yang campur tangan ya Tuhan. Engkau kiranya yang bekerja bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan keamanan bangsa kami, kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati para pemerintah ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan campur tangan, memulihkan bangsa ini. Ya Bapa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan politik bangsa kami, pulihkan keadaan bangsa ini. Di masa pandemi ini biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan berkarya untuk membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan bangsa ini dari virus juga Tuhan, campur tangan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, lawat dan berkati bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara.
Saya percaya saudara sudah diberkati melalui program Sahabat Doa ini setelah saudara mendengarkan ayat firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Jika saudara rindu terus berlangganan dengan program Sahabat Doa ini dan kami menjadi sahabat doa bagi saudara, lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Kalau saudara diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.